Misi itu bisa disebut sebagai kontekstualisasi. Kontekstualisasi ada jenjangnya, dari C1 sampai C6. Beberapa video ya, bukan video saya aja. Ada beberapa video dari teman-teman yang lain kayak Ustadz Zuma juga ditayangkan di gereja. Memang tujuan mereka menayangkan video itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bagaimana menjelaskan tantangan dakwah hari ini ya, Koh ya. Intinya adalah bagaimana kita itu memberikan pemahaman atau perang pemikiran. Baik, langsung aja pada saatnya kita buka kepada para jamaah untuk tanya jawab. Mungkin bisa dibantu disebutkan nama dan dari mana. Bisa berdiri. Berdiri, silahkan. Sebentar, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, nama saya Coki. Mas Coki. Saya dari Tangerang, Kota Bumi. Oke, baik, Kota Bumi. Kebetulan juga saya salah satu orang yang banyak ngambil ilmu dari Kodondi. Masya Allah. Ya, salah satu penontonnya Kodondi ya untuk ambil ilmu dari sebelum Kodondi rame sekarang lah. Gitu. Karena memang keilmuannya Kodondi itu langsung dari kitab dan memang bicara bukan pakai asumsi tapi pakai data. Jadi saya ada mungkin sekitar 4 pertanyaan ya. Banyak banget. Banyak amat. Iya. Dua aja boleh. Dua ya. Nanti boleh. lainnya. Boleh. Yang pertama mungkin pertanyaan saya kalau gitu yang berhubungan dengan tema yaitu tantangan dakwahnya Kodondi. Kan Kodondi saat ini nih video-video dakwahnya Kodondi tentang dialog lintas agama itu udah mulai tuh diputer sama pendeta-pendeta di gereja. Bahkan di gereja-gereja besar seperti Bethel, Tiberias ya, yang memang itu banyak pengikutnya jemaahnya. Nah, jemaahnya itu kan kalau berarti kan asumsi saya kalau video Kodondi diputar berarti kan ada pergolakan di jemaahnya. Ini benar nggak sih yang diomongin Kodondi gitu dan lain-lain. Akhirnya mereka kan bertanya kepada pendetanya dan pendetanya berupaya untuk memberikan klarifikasi seperti itu. Nah, tapi kan menurut saya apa yang saya lihat sih klarifikasinya itu semuanya pada ngaco sih. Tapi yang pengen saya tanya berhubungan dengan tantangannya kepada Kodondi pernah nggak menerima ancaman dari pihak-pihak gereja gitu yang untuk menghalangi dakwanya Kodondi atau enggak? Minimal biasanya kalau pendakwah yang di lintas agama itu kamu diam, nggak usah berdakwah lagi, saya kasih uang. Pernah nggak Kodondi dapat kayak gitu, tawaran seperti itu dan apa yang Kodondi lakukan kalau misalkan memang pernah menerima penawaran tersebut? Itu pertama ya. Yang pertama, yang kedua. Nah. Yang kedua pakai catatan ini dari rumah hanya di bawah ini pertanyaan. Minjem handphone. Masya Allah. Nyontek. Saya lupa, udah saya Kodondi, jamaah ini fan berat. Nanya aja nyontek. Lupa ayatnya. Sebentar. Ya silakan Mas Sogi. Yang kedua berhubungan dengan keilmuan yang ada di dalam Alkitab. Jadi kemarin Coki juga secara rutin kan memperdalam ilmu ya gitu. Memang dengan tujuan untuk berdakwah ke teman-teman sekitar lah gitu dan memang membela agama kita juga dari miskonsepsi yang disebarkan oleh orang dari saudara-saudara kita di agama sebelah gitu. Nah, sebentar. Scrollnya jangan 1 jam Mas. Iya, sebentar. Coki nemuin sebuah ayat di Yeremia. Yeremia 369. Yeremia 369. Iya, ini di sini puasa. Iya betul. Tentang puasa, Kodondi betul. Tentang puasa di bulan ke-9. Nah, bulan ke-9 itu kan kalau di pembulanan kita ya, itu kan Ramadan, Kodondi ya. Betul. Yang pengen Coki tanya di sini apakah ini orang-orang
keturunan dari apa namanya Raja Yehuda yang dipimpin oleh Yoakim bin Yosia itu melakukan puasa Ramadan seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Itu aja Kodondi. Baik, Terima terima kasih. kasih Mas Soki. Ini sebelum lanjut ya, ini kalau kita boleh bilang Kodon ini hafiznya Bible gitu. Enggak lah, enggak. Karena setiap Nggak ditanya ada tahu. yang habis Bible, nggak ada. Pak Ustadz Fauzi mau satu lagi atau dijawab dulu? Maaf Ustadz Wicak, langsung dijawab sama siap, baik. Kodondi Baik. dan selanjutnya nanti dari pihak Akhwat yang akan Oke, bertanya baik. biar adil. Baik. Silakan Silakan, dijawab Baik, langsung. tadi kalau ditanya apa tadi, apakah ada ancaman dari gereja gitu? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Alhamdulillah. Ya, ancaman belum ada, tawaran uang juga belum ada. Alhamdulillah juga ini. Belum ada, alhamdulillah. Ya. Nah, tapi kalau tadi menanggapi daripada informasi tadi dari Coki bahwa sekarang ini memang beberapa video ya, bukan video saya aja. Oke. Ada beberapa video dari teman-teman yang lain kayak Ustadz Zuma juga ditayangkan di gereja. Memang tujuan mereka menayangkan video itu adalah setelah ditayangkan nanti pendetanya akan menjelaskan kepada jemaatnya bahwa ini salah gitu. Diklarifikasi lah ya. Klarifikasi lah Oke. gitu. Jadi dalam rangka juga mereka menguatkan akidah jemaatnya juga gitu ya. Ya bedanya cuman kita di sini juga tidak menayangkan gitu. Ya. Tetapi yang dilakukan sebenarnya sama. Saya membentengi akidah umat Islam supaya tidak dimurtadkan oleh orang-orang misionaris. Mereka membentengi akidah jemaatnya supaya tidak terpengaruh oleh Islam. pendakwa Islam. Kurang lebih seperti itulah sebenarnya. Tetapi yang membedakan adalah apa? Kita tidak melakukan atau kita insya Allah tidak melanggar aturan pemerintah dengan cara mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu bedanya. Tetapi kalau dari pihak sana itu ada yang namanya misi ya. Misi itu bisa disebut sebagai kontekstualisasi. Kontekstualisasi ada jenjangnya, dari C1 sampai C6. Oke. Nah, itu nanti cukup inilah ya. C1 buka gereja pakai bahasa lokal. Ini secara cepat aja nih. Oh gitu. C2 buka gereja dengan bahasa C1 buka gereja dengan bahasa asal. Bahasa asalnya. C2 buka gereja dengan bahasa lokal. C3 dengan bahasa lokal dan sudah menerima budaya lokal atau tradisi lokal. Oke. C4 sudah menerima budaya lokal plus tradisi Islam. C5 sudah mulai kelihatan kayak muslim gitu. Wah ini Ya, yang berat sudah ini. pakai gamis, sudah Iya, berjenggot, sudah berkopiah, tidak makan babi dan sebagainya. Sudah kelihatan seperti bukan Kristen tetapi sebenarnya masih Kristen. Mereka nanti buka gereja, gerejanya nama-namanya yang Islami gitu lah. Gereja Isa Al-Masih atau bagaimana. C6 yang terakhir, itu mereka sudah bisa istilahnya, kalau istilahnya zaman sekarang tuh mission impossible kali ya. Iya, jadi sudah nggak kelihatan. Orang taunya dia muslim. Itu C6 ya? C6. Jadi pernah dengar dulu di Aceh waktu masih zaman penjajahan Belanda. Aceh itu kan tempat yang tidak bisa dikalahkan oleh tentara Belanda pada saat itu. Ya. Tetapi setelah masuk seorang yang namanya Abdul Ghaffur, Dari yang Belanda ya? orang Belanda, Ya, Belanda. ganti nama kan, sebelumnya Senuk Urgonya kan, Iya. belajar Islam di Saudi, bahkan naik haji, Iya. datang-datang guru ngaji. Ya, guru Siapa ngaji yang juga. gak terpesona gitu kan? Iya. Oh orang bule Islam. Iya, gitu. Islam. Lebih fasih, lebih. Ternyata setelah dia masuk Aceh sekian lama informasi sampai ke Belanda baru kalah Acehnya. Itu udah C6 itu yang begitu. C6. Nanti bisa juga dia menyamar sebagai pengajar atau apa. Itu sudah merupakan misi yang sudah Tersistem. niatnya nggak kaleng-kaleng gitu. Iya, nggak kaleng-kalengnya. Niatnya ya. Nah, kita bagaimana bisa mengetahui atau bisa waspada dengan misi-misi seperti itu? Itu mereka tidak sungkan-sungkan dan tidak malu-malu khotbah di lapangan parkir di mall. Pernah nonton videonya? Ya, ada kan? Iya, iya. Nanti ada juga yang khotbah di pasar misalnya. Iya, iya. Dan itu nggak malu-malu, mereka bagi-bagikan kitab nih. Iya, iya, iya. Pernah lihat. Nah, ada yang seperti ini Iya, iya. kitabnya. Di sini namanya bukan Yesus, Pak. Di sini namanya Isa Al-Masih. Nanti ada kata-kata Assalamualaikum juga ada. Kata-kata Insya Allah juga ada. Ini dibagi-bagikan ke umat Islam. Tuh, sama, kita sama Isa Al-Masih. Tuh, sama ada kata Allah gitu. Begitu modusnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita tidak mau bahas ini,
apakah kita mau membiarkan umat Islam tuh digerogoti terus dengan cara seperti itu? Yang mana cara ini melanggar aturan pemerintah. Bukan kita benci orang mereka loh ya, saudara, keluarga besar saya juga masih Kristen semua loh. Mungkin tidak semua gereja ya melakukan hal itu ya, tetapi misi itu ada. Indonesia negara yang berpenduduk muslim terbesar di seluruh dunia sampai beberapa waktu yang lalu ya, sebelum disalib sama Pakistan. Pakistan ya sekarang Pakistan. Jadi jangan bangga bahwa kita negara muslim terbesar di dunia. Pakistan sudah menyalip kita katanya ya. Kita nomor 2 berarti ya. Kita nomor 2, nomor 3 India. Nah ini kan sebuah istilahnya target yang sangat empuk gitu loh untuk dikristenkan. Karena ada perintah itu tadi. Jadi kalau semua bangsa muridku baptislah gitu. Oke, pertanyaan kedua gini. Bangsa Yahudi atau bangsa Israel ya sebutnya ya, bangsa Israel sudah menerima syariat kan melalui siapa? Melalui Nabi Musa dengan apa? Taurat. Saya ingin membicarakan ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu juga paham maksud saya. Yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang di dalam Quran ini adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Zaman itu. Pada zaman itu. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Ya. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa menulis Torah yang 5 kitab Musa itu? Apakah Nabi Daud menulis Zabur? Apakah Isa atau Yesus menulis ini? Kok tidak? Enggak. Kita sudah bisa buktikan dengan ilmiah bahwa ini kan kitabnya orang Yahudi nih. Kitabnya orang Yahudi ini terdiri dari 5 kitab Musa disebut Torah. Di tengahnya ada kelompok Nevi'im yang disebut dengan kisah nabi-nabi. Ada kelompok lain disebut dengan Ketuvim atau tulisan orang-orang bijak. Kitab ini disusun kira-kira baru di abad ke-5 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya di abad keberapa? 14, 13 sebelum Masehi. Jaraknya hampir 1000 tahun gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah Taurat yang disebut atau Taurat Zabur disebut dalam Quran itu ini? Bukan. Ya. Terus ini kitabnya orang Kristen yang mereka sebut dengan Injil. Apakah Injil yang disebut dalam Quran itu ini? Bukan. Bukan juga, karena bukan Yesus yang nulis. Bukan juga Yesus yang memerintahkan muridnya untuk menulis di depan dia. Gitu. Ya. Itu semua sudah ada kajiannya. Dan itu hampir juga dikonfirmasi oleh ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang. Bahwa yang menulis ini ya khususnya di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung, juga bukan orang-orang saksi mata langsung. Jadi ibaratnya orang-orang yang menulis ini 4 gospel adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan narasumber atau Yesus. Ya, ibaratnya juga orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng. Ibarat kata orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus lah gitu. Nggak kenal pokoknya ya. Beda dengan sahabat-sahabat Nabi yang mendengar Nabi membacakan ayat Quran, kemudian sahabat menulis di depan Nabi, ya, bahkan juga dikoreksi bacaannya, setelah benar baru disimpan. Baru ketika Nabi Muhammad SAW wafat, baru catatan-catatan itu dikodifikasi, ya, bukan dikanonisasi. Kalau ini dikanonisasi. Tapi kalau Quran namanya dikodifikasi. Jadi dari catatan-catatan itu dibaca sesuai bacaannya dengan tim yang sudah dibentuk baru masuk ke dalam Quran. Gitu. Bedanya di situ. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwa Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi dan juga bukan Bible-nya orang Kristen, gimana? Kita bisa buktikan gitu bahwa ini bukan Musa yang nulis, bukan Yesus yang nulis, bukan Daud yang nulis. Bagaimana berarti? Nah, hati-hati. Makanya maksud saya kita harus paham kalau mereka bawa-bawa ini ya kepada kita, kepada keluarga kita, ini loh Injil yang diterima oleh Nabi Isa gitu. Gimana? Jangan buru-buru percaya gitu maksud saya. Ya, kira-kira itu ya yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai umat Islam supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Oke. Ya. Tadi udah menjawab yang nomor 2 ya. Sudah ya. Yang tentang puasa ya. Yang syariat-syariat itu kan diturunkan sesuai dengan syariat-syariat pada saat itu.
semua syariat-syariat itu kan yang dikatakan di dalam Quran disempurnakan dengan syariat yang diturunkan melalui Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi zaman dulu juga memang sudah ada yang namanya wudhu ada, sholat ada, puasa ada, macam-macam. Bahkan yang perempuan juga berkerudung. Kita bisa lihat lah, sampai sekarang juga masih ada kan, begitu kan? Kalau yang sudah mulai meninggalkan itu berarti mereka adalah kelompok-kelompok yang sudah pembaharuan gitulah. Di Islam ada nggak begitu? Nggak ada. Ada juga sebenarnya. Ada juga. Ya, jadi ya kalau ditanya begitu ya mereka melakukan apa yang sudah disyariatkan, tetapi syariat-syariat itu disempurnakan di Islam. Gitu ya. Cukup ya, Mas Coki sudah paham ya. Ke penanya kedua dari Ahwat mungkin, ibu-ibu silakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, silakan kalau mau bertanya. Ada yang mau tanya ibu-ibu? 1-2 orang silakan. Angkat tangan. Oh ada itu di belakang. Silakan Ibu. Bisa dibantu tim Ahwat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, ada di salah satu aplikasi itu ada dialog-dialog itu, apakah itu Ustadz, saya sebut aja apa gimana ya aplikasinya, yang di TikTok itu ada debat-debat entah apa itu lintas agama atau bukan ya Ustadz. Jadi di situ ada semacam ya ada yang masuk ke room itu ada Muslim, ada juga Kristen gitu. Jadi situ berdebat. Nah ini yang debat ini maksudnya tujuannya apa gitu? Apakah nanti takutnya kalau orang-orang yang maaf ya pemahaman ininya masih kurang, takutnya jadi nanti dia jadi gimana ya sama Al-Quran gitu. Nah ini ada di aplikasi itu. Bahkan hostnya kadang-kadang saya lihat ada seorang perempuan tapi dia memakai jilbab. Cuman dia pernah pernyataannya gini, saya Muslim, saya sempat tanya di room itu, yang hostnya ini Muslimah atau bukan? Ada yang jawab Muslimah, tapi dia statementnya gini, saya Muslim, tapi saya ini Yesus katanya gitu. Saya nggak paham nih seperti ini. Apakah kau tahu ini debat seperti ini dan apakah ini diperkenankan atau tidak perdebatan seperti ini? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kok. Itu memang banyak terjadi, sekarang sedang terjadi. Karena memang ada aplikasi yang memungkinkan hal-hal seperti itu ya. Dulu sebelum ada TikTok orang berdebat di Zoom. Sebelum ada Zoom orang berdebat di WhatsApp gitu misalnya. Sekarang sudah ada TikTok, orang sudah bisa buka komal, orang setiap pendengarnya atau penontonnya bisa dinaikkan, mereka bisa langsung berdebat di situ. Tetapi kan masih ada keterbatasan juga di situ. Orang tidak bisa dengan mudah untuk membuktikan sesuatu dengan dokumen atau literasi atau referensi gitu. Nah, sebenarnya kalau buat kami itu tetap menjadi sarana dakwah. Sarana dakwah artinya yang mencegah atau yang membantah atau yang menyanggah fitnahan-fitnahan atau tuduhan-tuduhan dari orang-orang di luar Islam. Karena banyak sekali Islam difitnah itu banyak. Gitu ya. Tapi kalau di saya, terutama di yayasan yang saya gabung, kami tidak ke arah debat online. Kami arahnya debat yang tatap muka gitu. Jadi kelihatan ada orangnya gitu, bukan debat sama foto gitu kalau kita. Kita debatnya sama orang yang real dan kita maunya debat dengan pemuka agamanya, bukan dengan sembarangan orang gitu. Kita debatnya langsung harus dengan pendeta yang punya jemaat gitu. Dan kita maunya buka-bukaan begini, ada barangnya gitu. Bukan cuma asumsi, karena kita tidak boleh asumsi ya. Jadi saya juga memberi pesan kepada teman-teman, yuk kita berdakwah di zaman sekarang ini melalui apa saja, baik itu media sosial, tapi kita tetap harus menjaga batasan-batasan gitu ya. Yang seperti tadi bilang, kita tidak boleh mencaci maki sesembahan orang lain, kita juga tidak boleh menghina agama orang lain, kita juga tidak boleh mencaci maki pribadi orang lain. Supaya apa? Supaya kita menunjukkan akhlak daripada Islam yang baik. Kalau tadi yang mengatakan bahwa ada nanti perempuan jadi host menggunakan kerudung, tapi ternyata dia percaya dengan Yesus,
Di dalam kitab mereka itu ada namanya gini, trik gitu ya. Supaya apa? Supaya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu ada triknya begitu. Jadi kita yang umat Islam mungkin juga tidak dengan mudah mengetahui istilahnya identifikasi dan motivasi mereka. Nah, itu yang makanya kita harus berhati-hati. Buat umat Islam yang memang ilmu agamanya masih pas-pasan, saya sarankan jangan masuk ke dalam media-media sosial seperti itu, terutama buat remaja-remaja ya. Lebih baik fokus belajar Quran, fokus hafalin Quran, banyak ikuti kajian-kajian Islam. Yang masih pas-pasan ilmu Islamnya jangan masuk ke dalam room-room seperti itu ya. Barakallahu fikum. Silakan. Baik, terima kasih. Itu mungkin jadi bagian dari tantangan dakwah juga, juga iya. Dengan aplikasi ya, teknologi. Betul. Lanjut ya, Pak Ustadz. Oh masih di sana. Mungkin mic-nya bisa dibantu ibu-ibu. Ada lagi tadi yang mau tanya dari? Masih ada lagi yang mau bertanya ibu-ibu. Oh ya boleh, langsung aja. Dari ibu-ibu dulu. Silakan ibu. Ya. Siapa? Silakan ibu. Habis ibu-ibu nanti ke Bapak. Enggak ada lagi. Oh enggak ada lagi. Baik, ini dari bapak-bapak. Bapak-bapak. Nah ini ada sahabat saya nih, ini juga mantan kafir. Oh mantan kafir. Silakan sebutin nama. Mantan non muslim. Nama dan dari mana? Mantan kafir. Ya, silakan. Jangan mualaf terus gitu ya, masa mualaf terus ya, mantan kafir lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You are not alone. Masya Sama mantan kafir. Takbir. Keren. Allah Akbar. Ya, nama saya Ko Aziz lo. Ya temannya Ko Dondi juga sih. Kok gini loh kok. Yang kadang sering luput dari pertanyaan orang gitu kan ya. Orang lebih terpesona dengan kisah sebelum muslim gitu. Kita tahu Ko Dondi luar biasa ya. Mahir dalam perdebatan, dalam Alkitab gitu kan. Juga bisa menghadirkan dalil dari Al-Quran juga gitu ya, kita lihat. Nah ini sebenarnya dua hal yang bertolak belakang. Apa yang luar biasa yang Ko Dondi dirasakan di dalam Islam setelah masuk Islam, sehingga ketika saat ini berdakwah dengan menggunakan ayat-ayat Injil pun tidak terpengaruh dengan kerinduan kepada iman masa lalu katanya. Enggak, soalnya saya pernah gini kok. Ngeledek ini. Ini Enggak, saya pernah ditelepon sama temen diginiin. Ziz, apa? Lo nggak rindu sama iman masa lalu? Saya bilang gini. Oh coba sini yuk kita ngomongin tentang rindu. Gak datang kok, gak berani kok gitu loh. Jadi gitu. Makanya saya tanya, apa yang Ko Dondi dirasakan dalam Islam sehingga walaupun masih mengkaji ayat-ayat Injil, bahkan ayat-ayat ya kitab-kitab terdahulu dan juga mengkaji Al-Quran, Ko Dondi tetap istiqomah dalam Islam. Masya Allah. Ini sebenarnya pertanyaan MC nih, kalau ditanya sama jamaah nih. Silakan kau langsung aja kok. Saya mau nanya itu. Enggak, ini nanyanya. Ada pertanyaan satu lagi nanti boleh. jawab. Boleh saya jawab dulu nggak? Saya jawab dulu aja ya. Takut lupa nanti. Pak Fauzi, katanya mau dijawab dulu katanya, takut lupa katanya. Oh ya, silakan dijawab. Silakan kok. Ini tadi nanyanya kangen agama lama atau kangen harumnya babi? Bahasanya halus ya. Bahasanya halus. Halus. Jadi ya alhamdulillah ketika sudah menjadi seorang muslim sama sekali udah nggak ada keinginan untuk makan babi. Masya Allah. Alhamdulillah. Bener, saya nggak tahu gimana ceritanya ya. Oke. Pokoknya sudah nggak ada aja rasa keinginan begitu. Nah, tetapi tadi menjawab kohlu, ini kalau saya panggilan mesranya kohlu panggilnya. Masya Allah. Ya. Kenapa bagaimana saya istiqomah? Karena saya menganggap bahwa Al-Quran ini sebagai Al-Muhaimin. Ya, Al-Muhaimin artinya apa? Batu ujian, pengoreksi. Pengoreksi apa? Dari kesalahpahaman orang-orang yang dulu menerima kitab-kitab pada waktu bangsa Israel. Ketika dia menjadi Al-Muhaimin, sebelumnya Quran juga menjadi yang disebut dengan musodik, membenarkan daripada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan. Tetapi tadi saya sudah jelaskan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang di dalam sini itu bukan ini dan bukan ini gitu ya. Kemudian setelah musodik
Al-Muhaimin juga menjadi mubayyin yang menjelaskan daripada kesalahan-kesalahan umat-umat terdahulu. Itu yang menjadikan saya pegangan bagaimana saya istiqomah kalau ya. Tetapi ketika saya berdiskusi atau saya berdialog dengan teman-teman yang masih Kristen, saya juga mengatakan bahwa di dalam kitab ini masih ada sisa-sisa kebenaran, masih ada. Masih ada. Kira-kira berapa persen? Saya berani katakan itu, ya gini. Ini kan tadi saya bilang ini kan kitabnya orang Yahudi. Yes. Kitabnya orang Yahudi ini menjadi separohnya kitabnya orang Kristen. Oke. Separohnya, bahkan lebih malah kan. Perjanjian lama, ini kan jadi perjanjian lama melalui kitab yang disebut dengan kitab Septuaginta di sini nih. Nah ini, jadi ini tadinya bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, kemudian menjadi separohnya kitab orang Kristen. Oke. Saya masih berani mengatakan bahwa di dalam kitab ini itu masih ada sisa-sisa kebenaran. Contohnya apa? Ulangan 6 ayat 4 misalnya. Dikatakan dalam bahasa Ibraninya Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada kata-kata apa tadi? Ehad. Kita sering membaca, mungkin tiap hari kita juga baca Qul huwallahu ahad. Ya kan? Ada Ehad, ada Ahad. Ini sebenarnya dua kata yang maknanya sama gitu. Yang satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab. Terus kemudian di dalam kitab orang Yahudi ini juga mengatakan apa? Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Tuhan itu tidak akan berubah. Langit daripada segala langit itu tidak akan bisa memuat Tuhan gitu katanya. Gimana ceritanya? Ya. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas nyambung nggak? Ya, kayaknya pas sama ya, miripnya. Masuk gitu. Masuk. Ada lam yalid walam yulat, ada walam yakullahu kufuwan ahad. Sebenarnya kan berarti kan akidahnya sama. Jadi kitabnya orang Yahudi ini walaupun di dalamnya banyak kontradiksi, tetapi masih bisa disebut tauhid gitu. Ada sebagian yang masih benar gitu ya? Enggak, kalau yang gini. Kalau yang kitabnya orang Yahudi itu murni tauhid. Murni tauhid. Murni monoteis. Tetapi ketika masuk ke dalam agama kitabnya orang Kristen, ini boleh dikatakan sebenarnya mengadopsi paganismenya Romawi dan Helenismenya Yunani. Wow. Berani-berani yang ngomong begitu. Ada buktinya nggak gitu? Ada. Keluarin kok, tenang aja tak. Ini Bible ini. Ini Bible nih, ya. Di sini disebutkan apa nih? Nih. Ada sebuah ayat yang dikatakan apa? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini apa tulisannya? Bisa baca? Kecil banget. Waduh. Baca aja kok, kecil banget, saya nggak pakai kacamata. Ini adalah adopsi Helenistik filosofi. Helenistik tahu ya, Helenistik ya? Iya. Jadi di daerah ya Mesir, Palestina, Arab Saudi, kemudian Persia, India, ke atas lagi Yunani, Romawi, daerah sini semua ini kan pernah mengalami yang disebut dengan era Helenistik gitu. Dari mana era Helenistik? Era Helenistik adalah budaya yang dibawa oleh Yunani kuno ketika Yunani melalui Raja Alexander Agung menguasai daerah-daerah situ setelah mengalahkan Persia. Ya, kira-kira di abad keempat sebelum Masehi. Nah, ketika semua daerah itu dikuasai oleh Yunani, jadi itu ada di dalam era Helenistik. Apa tuh Helenistik? Pernah dengar ya Hercules, tahu kan? Iya. Hercules anaknya siapa? Dewa Zeus. Dewa Zeus ini dewa yang dianggap dewa paling tinggi gitu, ya. Banyak dewa, ada dewa perang, dewa cinta, dewa kesuburan dan sebagainya lah. Jadi kalau orang-orang pagan itu kan memang mereka melihatnya gini. Dari alam semesta itu nanti ada matahari dewa ini, langit dewa ini, awan dewa ini, laut dewa ini, bumi dewa ini, semua ada dewanya. Zeus dianggap sebagai dewa yang paling tinggi, tapi Zeus ini adalah dewa yang istilahnya selamitan gitu.
Lihat perempuan cantik dihamilin punya anak Hercules misalnya. Nanti lihat perempuan cantik lagi dihamili punya anak Perseus. Lihat Dewi ini cantik dihamili punya anak Helen gitu. Jadi sistem kepercayaan itu yang disebut dengan sistem Helenistik. Ya. Sekarang Hercules, bapaknya dewa paling tinggi, ibunya manusia. Herculesnya disebut sebagai setengah manusia, setengah dewa. Betul? Di Kristen juga begitu. Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuh Tuhan. Mirip nggak konsepnya? Kira-kira mirip nggak? Detailnya mungkin beda, detailnya. Detailnya ini jauh lebih bagus. Tetapi kalau konsepnya mirip nggak? Jadi ada bapak, ya, menghamili perempuan, punya anak Yesus. Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nanti ada lagi di sini. Ketika Yesus disalib, kemudian tabir bait suci terbelah dua. Ketika Yesus bangkit, mayat-mayat yang ada di dalam kubur, mayat-mayat orang kudus, bangkit masuk dalam kota gitu. Dari mana ceritanya? Dari Yunani, ada yang namanya festival Antesteria. Festival yang memperingati orang mati bangkit dan masuk dalam kota gitu. Adopsi lagi. Nanti ada lagi di ayat lagi Yohanes 6:51 sampai 54. Ketika perjamuan kudus, Yesus mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku. Dimakanlah tubuhku dan darahku untuk mengingat aku. Gitu. Artinya dilambangkan dengan roti dan darah. Dengan anggur, darahnya dengan anggur. Tubuhnya dengan roti, darahnya dengan anggur. Dalam perjamuan itu kan. Itu mengadopsi daripada ritual Dewa Osiris yang ada di Mesir. Dewa Osiris tubuh dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuh dan darahnya itu mendapat hidup yang kekal. Jadi banyak sekali memang adopsi-adopsi dari paganisme dan Helenisme gitu. Ya. Nah, kembali pertanyaan tadi. Kembali lagi. Rindu nggak dengan? Bagaimana ceritanya saya bisa rindu kalau ternyata saya mengetahui di sini ini agama buatan manusia gitu. Itu aja ya. Sedangkan di sini ini udah jelas-jelas firman Allah. Firman Allahnya terbukti dari sains. Terbuktinya bukan dari yang ribuan tahun yang lalu, baru sekarang-sekarang gitu. Kalau jadi nggak mungkin kita rindu untuk menyembah manusia gitu. Kalau rindu kebangetan kok. Kalau rindu kebangetan gitu ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik. Jazakallah, Ko Doni. Satu lagi dari silakan Bapak. Ada dua. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama pertanyaan singkat kok. Nama saya Nur Jamaah Marala. Baik, pertanyaan singkatnya minta penjelasan mengenai Injil Barnabas kok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kok ya, nggak apa ya? Langsung ya, langsung jawab ya. Enggak, langsung ada yang nanya. Hah? Ada satu lagi nanya. Oh, ada satu nanya. Enggak apa-apa. Silakan Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, pendapat saya begini Pak, bahwa agama yang benar di dunia itu hanya satu, hanya agama Islam. Sedangkan yang lain di luar Islam adalah hanya kepercayaan saja. Itu bagaimana pendapat Bapak apa yang saya katakan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kok. Ya, saya jawab yang Injil Barnabas ya. Iya, Barnabas. Saya tidak pernah menyebut sebagai Injil Barnabas. Saya menyebutnya Gospel of Barnabas. Tetapi yang disebut dengan 3 kitab Barnabas itu ada 3 Pak. Jadi bukan cuma 1, ada 3 kitab Barnabas ya. Yang pertama itu adalah Epistle of Barnabas. Ini ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Yang kedua ada Acts of Barnabas. Ditulis kira-kira abad kelima Masehi. Nanti ada lagi yang Gospel of Barnabas, ditulis kira-kira atau diterjemahkan kira-kira di abad ke-16 Masehi. Nah yang Bapak nanya yang mana nih dari 3 ini nih? Ada 3. Soalnya ada 3 nih masalahnya. Mungkin yang Bapak sering dengar adalah di dalam Injil Barnabas ada Yesus bilang nanti akan ada nabi lagi yang bernama Ahmad gitu ya. Betul ya? Nah kalau itu berarti yang ketiga Pak, yang tadi diterjemahkan di abad ke-16 ya, abad 16. Saya tidak pernah membahas itu, kenapa? Satu, karena kalangan Kristen juga tidak menerima gospel ini Pak. Oke. Ya. Kedua, ditengarai bahwa gospel ini ditulis oleh orang Muslim, ya, orang Islam yang nulis gitu Pak.
Ketiga, di dalam tulisan ini juga ada beberapa hal kecil yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Ya, contoh apa? Kalau di Islam menurut Bapak yang Al-Masih itu Nabi Muhammad SAW atau Nabi Isa alaihissalam? Hah? Iya, Al-Masih. Hah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Al-Masih. Ada Isa. Nabi Isa alaihissalam yang mempunyai gelar Al-Masih, betul kan? Nabi Muhammad SAW pernah nggak disebut sebagai Al-Masih? Tidak pernah ya. Nah, di Gospel of Barnabas itu yang disebut sebagai Al-Masih bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW, Pak. Nah, itu kan sudah berbeda dengan kita kan? Makanya kita nggak pernah bahas, Pak. Saya nggak pernah bahas itu, ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Yang kedua tadi Bapak bilang di luar Islam apa Pak? Keniscayaan atau kepercayaan? Hanya Islam yang paling benar gitu Pak. Enggak, bukan tadi Bapak itu dibilang yang di luar Islam apa? Kepercayaan. Kepercayaan, ya betul. Saya setuju sekali Pak dengan yang Bapak katakan bahwa di luar Islam itu hanya kepercayaan tapi kebenaran hanya di dalam Islam. Karena di dalam Islam sendiri Allah sendiri juga sudah mengatakan bahwa sudah berfirman bahwa kita harus bisa membedakan yang hak dan yang batil. Gitu. Yang batil ini belum tentu dianggap tidak baik. Bisa aja yang batil dianggap baik, tapi pasti tidak benar gitu Pak. Bedanya di situ aja sebenarnya ya. Gitu aja Pak ya. Silakan yang lain. Baik, ini pertanyaan terakhir kok. Ini Ya. dari YouTube. Mungkin bisa dibacakan. Oh, dari YouTube. Ya. Ada pertanyaan dari live chat di YouTube yang sedang online dari Bapak Adi Nugroho. Izin bertanya, mau tanya tentang agama Samawi Koh Ustadz Dondi. Bagaimana sejarahnya kitab-kitab agama Samawi selain Al-Quran ini bisa berbeda, bahkan menjelek-jelekan nabi-nabi utusan Allah. Mohon penjelasan. Waduh, ini kalau mau dijelasin detail bisa 2 hari dong. Panjang ya. Secara singkat ya, aja. singkatnya aja kok, silakan kok. Gini ya, saya mau tanya nih ke jamaah nih, yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Sebagai umat Islam, ya sebagai umat Islam, yang disebut sebagai agama Samawi itu ada berapa? Hah? 3. Kata. Ada lagi? Berapa? 1. Ada lagi? Saya tadi ngomongnya sebagai umat Islam ya. Bukan sebagai mahasiswa, bukan sebagai profesor, bukan sebagai peneliti ya. Saya nanya sebagai umat Islam. 1. 1. Ada berapa? Ya, kita kan beriman pada ini. Ya. Tadi kita udah bilang, kita bahwa yang ini bukan Taurat yang di sini. Ini bukan Injil yang di sini. Gitu. Jadi berarti kalau bilang 3, berarti inna dina indalohilnya Islamnya salah dong. Enggak pas. Nah gitu ya. Bapak keren Pak. Jadi inna dina indalohil Islam itu bukti bahwa agama Samawi sebagai Islam kita harus bisa bilang 1, cuman Islam aja gitu. Nanti kalau ada Kiai Haji ngomong semua agama sama, nah lo hati-hati lo gimana tuh? Berani nggak? Berani nggak bantah? Kalau ada Kiai Haji ngomong semua agama sama. Waduh. Kalau sama kenapa nggak masuk Islam aja? Perlu ditanya lagi itu. Gitu ya. Tapi kalau tadi yang bertanya itu bagaimana ceritanya agama Samawi itu kitabnya bisa berbeda-beda gitu ya. Saya cerita secara singkat aja nih bahwa pertama kali ini timbul ini kan dikarenakan ketika bangsa Israel itu sedang mengalami pembuangan dari tanah Palestina atau Kanaan ke Babilonia. Israel kan kita paham ceritanya lah ya, mungkin dari ketika mereka sudah keluar dari Mesir, ketika dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka sudah menjadi bangsa sendiri, mereka dipimpin oleh 12 hakim-hakim, kemudian mereka minta kepada nabinya untuk diberikan raja atau diangkat raja, Tolut ya, kemudian menjadi kerajaan Israel. Kerajaan Israel kemudian terpecah menjadi 2 ketika Nabi Sulaiman wafat alaihissalam. Kemudian ketika kerajaan Israel utara dan selatan ini sudah terpisah, masuklah bangsa Assyria menguasai utara. Kira-kira di abad ke-8 sebelum Masehi, tahun 722 sebelum Masehi. Masuk bangsa Babilonia kira-kira di abad ke-6
dikuasai semua nih Israel nih. Baru bangsa Israel ini dibawa ke Babilonia. Baru di Babilonia ini mereka mulai menyusun ini. Tapi tersusunnya kira-kira sudah sekian ratus tahun gitu lah ya. Baru tersusun di abad kelima. Nah dari sini baru di abad ketiga sebelum Masehi yang ini diterjemahkan menjadi ini. Dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Ya. Bahasa Yunani ini kemudian ini kan masih beredar terus nih sampai Nabi Isa turun, sampai Nabi Isa alaihissalam diangkat. Ini masih beredar. Baru sampai di abad keempat Masehi ini ya. Berarti jarak berapa tahun tuh? Dari abad ketiga sampai abad 4 masih 700 tahun. Baru ini dijadikan separuh kitabnya orang Kristen. Orang Kristen punya kitab-kitab sendiri nih. Ini ditulis kira-kira dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Nah, yang ini dijadikan satu sama ini. Inilah kitabnya orang Kristen. Bedanya apa sama yang ini? Kalau yang ini tauhid. Tapi kalau ini sudah menjadi Yunani, tauhid, terus kemudian digabung dengan konsep Tuhan yang menyembah Tuhan yang tiga tapi satu tapi tiga. Ya. Kan politeis sebenarnya kan. Mereka mau bilang satu bagaimana tetap aja tiga gitu loh. Ketika yang monoteis digabungkan dengan yang politeis jadi apa? Jadi nggak karuan. Jadi monopoli dong berarti. Monopoli. Ya, tetapi maksudnya gini. Kenapa ini harus ditempelin dengan ini gitu ya. Nah, itu kan pertanyaannya itu. Kenapa mereka nggak bisa berdiri sendiri? Karena di dalam sini ada yang disebut dengan konsep Mesias. Ya, Mesias itu kalau kita mungkin mengenal apa ya, seperti kayak Satiropiningit gitulah. Ya, sosok yang ditunggu-tunggu nanti gitu. Nah, orang Kristen memandangnya bahwa yang dimaksud dengan Mesias di sini itu adalah Yesus. Sedangkan orang-orang Yahudi yang tetap memegang erat Taurat mereka bilang yang Mesias itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Karena Yesus tidak memenuhi syarat menurut ini gitu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bahwa yang namanya Mesias itu harus benar-benar manusia. Bukan Tuhan yang turun jadi manusia. Ini kata orang Yahudi ini gitu ya. Pertama. Yang kedua, Mesias itu harus benar-benar keturunan Raja Daud. Atau Nabi Daud alaihissalam melalui anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, kata orang Yahudi. Ya, Mesias yang mau datang itu nanti dia akan datang ketika di seluruh dunia itu sudah tidak ada orang mengangkat senjata atau tidak ada perang gitu. Nah, zaman Yesus turun masih ada perang nggak? Banyak. Ada perang dunia pertama dan kedua dan sebagainya. Mesias yang akan datang itu kata orang Yahudi adalah sebagai pemimpin bangsa Israel, dia akan datang ketika semua manusia di bumi ini sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Atau mereka sebut Hashem gitu. Ya. Yang terakhir, orang Yahudi bilang, Mesias yang datang itu bukan orang yang datang menyelesaikan tugas, terus pergi, terus datang lagi gitu. Bukan begitu. Datang cukup sekali sebagai pemimpin bangsa Israel, sudah. Nah, syarat atau kondisi Mesias yang menurut orang Yahudi ini yang berbeda dengan konsepnya Mesias di dalam Kristen. Kristen bilang Yesus selain Mesias, Nabi, Guru, Tuhan juga, Allah juga, pokoknya semua diborong gitulah. Ya. Semua gelar diborong dalam satu sosok gitu. Itu kan berbeda berarti kan sama yang Yahudi gitu. Ya. Jadi kalau bertanya akhirnya versi-versinya dari mana? Setelah ini menjadi kitabnya orang Kristen, baru diterjemahkan ke bahasa lain-lain, bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Inggris sampai ke bahasa Indonesia. Tetapi yang tadi saya bilang, ketika ada dokumen dari Barat dan Timur, ketika itu menjadi Bible yang awal, baru timbul kelompok-kelompok yang menerjemahkan Bible tapi menggunakan kritik teks. Nah, kritik teks itu adalah yang menerjemahkan dari naskah-naskah yang paling tua gitu. Itu yang sampai akhirnya keluar Bible begini. Ayat ini pasti tidak asli gitu. Yang ngomong dia saya kan. yang jujur banget ya. Ya, tapi kan ini untuk belajar. Ini memang untuk studi belajar gitu.
Oke, cukup jelas ya, mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi itu. Baik, Masya Allah, jazakallah Kodondi dan jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh jamaah Ikhwan dan Akhwat. Masya Allah, siang ini kita diberikan pencerahan yang luar biasa. Ini kira-kira yang mukalaf iri nggak dengan yang mu'alaf ini? Kalau saya jujur iri banget gitu. Kita dari kecil sudah Islam, tapi jauh dengan beliau yang mungkin baru berapa tahun mengenal Islam. Agama yang benar-benar memuaskan akal dan menenangkan hati, Masya Allah. Sesuai dengan fitrah manusia. Agama yang mengatur seluruh kehidupan dari bangun tidur sampai bangun negara. Baik, Kodondi mungkin untuk closing statement silakan. Karena waktu juga sudah tinggal beberapa menit lagi, silakan. Baik, alhamdulillah. Saya kalau closing statement nggak suka yang panjang-panjang. Namanya juga closing, kalau panjang namanya materi itu. Iya makanya. Jadi buat saya setelah saya mempelajari ini semua, saya kan bukan orang yang sifatnya nanti mimpi ini, arti ini mimpi segala macam, enggak lah. Saya ingin benar-benar kita memanfaatkan akal dan nalar sehat kita aja. Menjadi seorang muslim itu adalah penghargaan yang paling tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Udah gitu aja. Itu boleh diartikan kemana-mana lah ya. Kita sudah paham dengan rukun Islam, rukun iman, itu semuanya masuk gitu. Masya Allah. Menjadi seorang muslim adalah penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita syukuri, harus kita jaga, harus kita pegang dengan erat, jangan sampai lepas gitu. Penghargaan. Situ kalau dapat penghargaan dari kelurahan gitu. Waduh. Dijaga apa dibuang? Masya Allah. Dijaga ya. Apalagi yang memberi kita penghargaan adalah yang menciptakan kita langit dan bumi. Masya Allah. Jadi begitu saja yang dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu di sini, amin. Juga mungkin Allah, yang menonton di media sosial. Saya tidak berusaha untuk mencari polemik atau permusuhan dengan siapa-siapa. Saya hanya berbicara melalui apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Baik, begitu saja yang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, sekali lagi kita ucapkan jazakallah khairan kasih kepada guru kita Kohdoni yang sudah memberikan pencerahan siang ini dan akan ditutup oleh panitia kepada Ustadz Fauzi. Monggo silakan, Ustadz. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kohdon Dintan atas kehadirannya di Masjid Rahmatan lil Alamin ini. Semoga banyak pihak yang mendapatkan pencerahan siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk hadir di dalam sidang majelis ini. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih
parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.